Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa dengan saya Ahmad Saifullah, dosen pembimbing Anda dalam mata kuliah fikih di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang ditunjukkan dengan kode UIN 6103. Mata kuliah ini mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung. Cuma di beberapa jurusan ada yang materi fikihnya ataupun mata kuliah fikih itu ada yang dijadikan menjadi dua, yaitu mata fikih 1 dan fikih 2. Kalau di jurusan manajemen pendidikan Islam, fikihnya itu hanya 1. Jadi saya berusaha melakukan ataupun merancang materi yang harapannya walaupun hanya sedikit, hanya sebentar materi itu terulas sehingga Anda sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung memiliki bekal sebagai mahasiswa ataupun seorang yang pakar dalam bidang pendidikan itu memiliki basic keagamaan sesuai dengan universitas Anda adalah universitas yang berciri khas keagamaan Islam. Jadi saya berusaha melakukan melakukan rancangan materi yang mudah-mudahan materi ini mampu mengcover materi dasar dari fikih. Untuk saudara perkenalan, nama saya tadi saya sudah sebutkan, mungkin Anda sudah melihat juga di RPS yang saya berikan, yang saya minta Anda untuk lihat. Nama saya Ahmad Saifullah, MPD. Saya untuk riwayat pendidikan saya S1 di IAIN Raden Intan Lampung, dulu masih IAIN, kemudian saya S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Itu riwayat pendidikan saya, S1 dan S2 saya, kemudian pendidikan alamat saya saya sekarang berdomisili di Lampung Timur. Mungkin kalau ada yang di Lampung Timur bisa main ke rumah saya di Lampung Timur, tepatnya di Wai Jepara. Kalau Anda memiliki kesempatan boleh main ke rumah saya selalu terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Saya di Wai Jepara, tepatnya di Desa Labuan Ratu 1. Kemudian yang selanjutnya itu alamat saya, nomor HP saya semuanya pasti sudah punya karena ada di grup. Walaupun tidak melakukan save pasti sudah tahu nomor HP saya. Itu tentang diri saya, singkat tentang diri saya, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan tentang saya? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian aktifkan speaker kalian, kemudian kalian bertanya. Oke, saya kira belum ya, karena Anda biasa kalau mahasiswa semester 1 itu masih unyu-unyu, masih malu bertanya, maka saya tidak kaget kalian tidak bertanya, maka saya lanjutkan saja untuk mempercepat. Saya hari ini saya akan membahas tentang ruang lingkup mata kuliah kita. Jadi mulai dari peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, saya dan Anda, agar perkuliahan ini berjalan dengan baik. Kalau saya lihat jumlah pesertanya sudah 36, berarti sekitar 35 mahasiswa yang mengikuti. Mungkin ada satu tertinggal atau seperti apa, saya maklumi. Jadi ini mungkin RP saya sudah Anda baca. Saya di sini akan menekankan yang pertama ialah kontrak belajar. Jadi dalam perkuliahan saya semuanya ini akan dilakukan secara daring melalui Zoom ataupun YouTube. Gimana maksudnya, Pak? Jadi
semua video ini aktivitas Zoom ini akan saya rekam, kemudian setelah saya rekam akan saya upload di YouTube. Setelah saya upload di YouTube, Anda bisa mengulang kembali materi ataupun pembelajaran yang telah kita kaji bersama. Anda bisa memahami mengulangnya kembali di YouTube saya. Nanti saya akan share di grup Anda. Kemudian setelah itu Anda bisa mereview. Jadi nanti lewat Zoom kita akan langsung interaksi langsung. Itu istilah pembelajarannya namanya sinkronus. Kemudian melalui YouTube secara offline nanti Anda bisa download ataupun tidak download pun tidak apa-apa, Anda bisa langsung menontonnya. Itu namanya asinkronus. Jadi nanti akan demikian. Kemudian yang selanjutnya ialah itu metode pembelajaran kita nanti seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah tata tertib. Jadi mahasiswa silakan Anda masuk sesuai jam Anda. Sesuai jam Anda, setelah sesuai jam Anda silakan masuk sesuai jam Anda, silakan Anda langsung saja hadir di situ. Kemudian di forum chat silakan Anda langsung absen. Nama, kemudian nama Anda, kemudian MPM Anda. Saya nanti akan melihat di situ. Kemudian yang selanjutnya itu untuk kehadiran seperti itu. Kemudian toleransi ketidakhadiran. Boleh nggak Pak nggak hadir? Misalkan ada darurat segala macamnya. Boleh. Saya memberikan toleransi ketidakhadiran. Kemudian berapa kali Pak? Pada dasarnya saya dalam Zoom ini Anda boleh tidak hadir. Kecuali yang nanti menyampaikan materi itu harus wajib hadir. Yang presentasi nanti harus wajib hadir. Jangan Anda matikan ya video Anda. Video Anda jangan Anda matikan agar saya dapat memantau Anda. Jadi nanti silahkan Anda silahkan Anda boleh tidak hadir. Kemudian ketika Anda tidak hadir, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda tidak hadir, Anda di hari besoknya atau besoknya lagi sebelum pertemuan yang akan datang, Anda bisa melihat ataupun menonton record dari record dari pembelajaran hari ini di YouTube saya. Nanti Anda di situ bisa berkomentar bahwasanya Anda sudah hadir dengan dibuktikan bahwasanya Anda telah komentar, kemudian screenshot Anda telah menonton sampai selesai. Jadi itu untuk daftar hadir Anda ketika Anda tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom ini. Kemudian yang selanjutnya ialah ketika Anda harapannya Anda hadir aktif terus, maka ada penilaian tersendiri ketika Anda hadir terus dengan yang tidak hadir terus di Zoom meeting ini. Itu jadi mohon jangan dipencet-pencet ya, inggit. Saya bisa melihatnya siapa yang melakukan aktivitas ya. Silahkan. Jadi itu ketentuan pembelajaran kita. Anda kalau tidak bisa mengikuti Zoom ini boleh, kecuali mahasiswa yang nanti akan presentasi di materi itu. Jadi kalau presentasi pas minggu ini Anda presentasi maka harus hadir. Dan mahasiswa yang lain juga harapannya hadir. Kalaupun tidak hadir, Anda bisa melihat review dari video saya ataupun materi itu di pembelajaran. Nanti di teks deskripsi YouTube saya nanti saya akan cantumkan juga kuis. Jadi nanti langsung link Anda, link kuis itu nanti ada di deskripsi YouTube saya. Jadi Anda bisa mengikuti kuis juga di situ. Itu untuk pertemuan kita. Jadi nanti ada alternatif bagi Anda yang tidak bisa mengikuti, misalkan gangguan terus, sinyalnya tidak bagus, keluar masuk Zoom, nanti Anda bisa mengikuti reviewnya melalui aplikasi YouTube saya.
Untuk penilaian, itu tadi tata tertib dan segala macamnya, ini untuk penilaian. Penilaian seperti yang Anda sudah lihat, ya. Jadi semuanya sudah saya berikan angka nilainya. Angka nilainya di sini sudah saya berikan nilai sampai di sini UTS dan UAS-nya. Jadi nilai sampai mencapai 100%. Jadi nanti silakan Anda lihat kembali RPS saya dengan ketentuan nilainya. Dan kehadiran Anda ini sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi nilai Anda. Anda aktif bertanya, Anda aktif untuk mengikuti Zoom meeting ini, itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai Anda. Walaupun UTS dan UAS itu memperoleh nilai yang tertinggi. Itu untuk penjelasan saya, penjelasan tentang mata kuliah ini, tentang mata kuliah ini dan tentang apa saja yang harus Anda lakukan. Maaf Pak, suara Bapak ke-mute Pak. Jadi itu tentang mata kuliah kita. Jadi silakan nanti Anda perhatikan sekali tata tertib itu. Kalaupun nanti kurang paham bisa ditanyakan di grup WA kita. Ya, jadi nanti Anda bisa tanyakan nanti di grup WA kita kalau ada yang belum mengerti. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang materi Anda. Jadi nanti Anda akan membuat makalah. Semuanya akan membuat makalah yang saya akan bagi menjadi 14 kelompok. Ya, menjadi 14 kelompok ini. Nanti teknis pembagiannya saya sudah mendapatkan absen dan data Anda. Nanti saya akan melakukan pembagian kelompok, nanti akan saya share di grup. Jadi nanti Anda bisa lihat kelompok Anda apa. Kalaupun tidak hari ini mungkin besok, tapi insya Allah hari ini nanti malam saya akan share ke Anda Anda mendapat materi apa. Jadi itu. Kemudian materi yang pertama ini nanti akan membicarakan tentang fikih, usul fikih dan ijtihad. Ini pengantar yang pertama dari materi ini. Nanti Anda bisa mulai dari pengertian, kemudian prinsipnya itu apa, pengertian, prinsip, kemudian tata cara melakukan ijtihad, kemudian atau kriteria orang bisa melakukan usul fiqh. Ini memang tidak saya cantumkan di RPS Anda karena supaya Anda melakukan inovasi terhadap makalah Anda. Jadi kalau nanti saya berikan secara detail materinya harus ada seperti apa, nanti Anda hanya memberikan mengisi makalah Anda dengan materi itu saja. Saya tidak menginginkan demikian, makanya saya ingin mengetahui Anda cara membuat makalah, kemudian cara Anda merangkai setiap materi itu menjadi makalah. Itu materinya. Yang pertama, yang kedua adalah ibadah dan maqasid syariah. Yang ketiga adalah toharoh dan sholat. Kemudian yang keempat adalah mengurus jenazah. Yang kelima puasa. Keenam haji dan umroh. Ketujuh waris. Kedelapan kurban dan akikah. Kesembilan adalah fikih jinayah ataupun pidana. Kemudian yang ke-10 adalah hudud, qiyas dan diyat.
kemudian ke-11 jual beli, gadai dan mudharabah, ke-12 sedekah dan hadiah, yang ke-13 hibah dan wakaf, dan yang terakhir adalah perbankan dan asuransi. Itu materi dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Anda tentang materi dengan prinsip perkuliahan, saya persilahkan. Silakan Anda semua aktifkan video Anda semua. Saya akan melakukan screenshot agar saya bisa mengetahui data kehadiran Anda. Ya, silakan. Oke, saya akan melakukan screenshot. Satu, dua, tiga. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Mungkin tentang perkuliahan, tentang tugas Anda, ataupun tentang materi apa yang mungkin kiranya menurut Anda kesulitan. Saya sudah membagikan materi ini dari kemarin, mudah-mudahan Anda sudah membacanya. Silakan, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Saya, Pak. Gini, dalam setiap materi itu dibuat kelompok. Nah, dalam presentasi kita nanti melalui Zoom atau e-learning, Pak? Jadi nanti presentasi kita langsung saja kita menggunakan Zoom. Nanti Anda bisa share screen ya, kemudian Anda bisa menerangkan materi Anda. Jadi nanti saya tidak menggunakan e-learning. E-learning dari kampus saya tidak gunakan ya. Kalian mungkin beberapa dosen ada yang menggunakan e-learning dari kampus. Untuk saya sendiri saya tidak menggunakan e-learning dari kampus, harapannya karena Zoom ini kan, Zoom saya ini masih 40 menit gratis. Jadi harapannya Anda kalau tepat waktu selama 40 menit itu Anda masih gratis mengikuti kelas ini. Jadi harapannya mempermudah Anda. Nanti juga di YouTube saya, nanti saya akan berikan videonya di YouTube. Nanti Anda bisa melakukan download kemudian melakukan secara offline. Makanya dari kemarin saya meminta Anda, harapannya Anda punya kuota yang unlimited yang YouTube. Kalau saya pakai M3 itu yang unlimited itu kalau nggak salah yang 3 giga itu sekitar 60.000. Saya harap itu menurut saya terjangkau lah bagi Anda. Daripada kalau Anda kuliah di kampus pasti 1 bulan Anda tidak mungkin seminimal itu biaya Anda 60.000. Jadi saya pikir menurut saya itu sudah cukuplah bagi Anda. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan. Saya Muhammad Ajis ingin bertanya, untuk pembagian kelompok Bapak yang membagi sendiri ya, Pak ya? Nanti untuk untuk pembagian kelompok nanti saya akan bagikan saya. Jadi saya khawatir nanti Anda kalau ada
Kalau ada yang nggak cocok dengan yang ini ataupun seperti apa dengan yang ini, Anda tidak apa namanya ya, tidak misalkan dengan ini nggak cocok, kemudian milih dengan yang ini yang cerdas, kemudian makalah itu ketika satu kelompok presentasi ini bisa semua, tapi ketika makalah yang lain satu kelompok nggak bisa semua. Jadi saya nggak ingin yang seperti itu. Jadi nanti saya bagi saja secara sendiri, bagi secara acak dari saya. Nanti kalian akan mendapatkannya insya Allah paling lambat nanti malam lah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Untuk teknis nanti saya kira kan Anda kan juga jarak jauh ya di kampung ataupun di rumah Anda dengan teman yang lain. Jadi nanti Anda bagi saja. Anda bisa video conference melalui WA, kemudian Anda membagi materi, misalkan tadi fikih, materi yang pertama misalkan tadi fikih, kemudian usul fikih dan ijtihad. Nanti Anda bagi saja menjadi 3. Bagi saja menjadi 3, misalkan 3 orang dibagi, ini kamu dapat yang ini, kamu ketik aja, kamu sesuai dengan panduan UIN, ya penulisan UIN. Nah setelah itu digabungkan menjadi 1. Nanti teknisnya seperti itu, untuk mempermudah Anda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mulai absen kalian dari yang paling atas, misalkan di sini Afif. Afif mana? Silakan angkat tangannya. Saya Pak Adir. Oh ya, Afif. Afif dari mana, Afif? Alamat Anda, Afif? Bandar Lampung, Pak. Oh, Bandar Lampung. Oke, Bandar Lampungnya mana? Sukarame. Oh, Sukarame. Berarti nggak masalah sinyal. Kemudian Kirana. Kirana mana? Karina apa Kirana, Pak? Mana-mana suaranya? Kirana. Ya, Kirana dari mana, Kirana? Karina, Pak. Mana? Karina nama saya, bukan Oh iya, Kirana. Karina, maaf. Karina. Karina dari mana? Bandar Lampung, Pak. Oh, Bandar Lampung juga. Bandar Lampungnya di mana? Sukabumi. Oh, Sukabumi, berarti nggak masalah juga untuk online. Kemudian Neti. Neti dari mana, Net? Dari Lampung Selatan, Lampung Selatannya di mana? di Tanjung Bintang, Trimulyo. Oh, Trimulyo. Sinyal di situ juga bagus kok. Kalau nggak salah pakai Telkomsel bagus ya. Tapi masih kampung, Pak, masih pelosok. Oh ya, nanti kalau Anda tidak bisa mengikuti bisa melihat di Zoom di YouTube. Oh ya, tapi untuk yang presentasi wajib pakai Zoom ya. Nanti yang presentasi dan kelompok berikutnya. Jadi kelompok 1 dan misalkan minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 itu wajib Zoom. Yang lainnya boleh tidak mengikuti Zoom. Tapi kalau tidak mengikuti Zoom harus melihat di YouTube. Ya, harus melihat di YouTube. Nanti Anda bisa lihat di situ. Tapi partisipasi Anda ini sangat mempengaruhi penilaian saya, sangat mempengaruhi karena apa? Karena kalau Anda terus-terusan menggunakan YouTube, saya nggak tahu nih orang ini benar-benaran pinter apa enggak sebenarnya. Tapi kalau melalui aktivitas Zoom saya melihat seperti ini, Anda bisa berdiskusi dengan baik dan benar, bisa mengungkapkan gagasan baik dan benar, maka itu nilai tambah sendiri untuk diri Anda. Ya. Ya, Pak. Oke, Neti, terima kasih. Kemudian Dery dari mana? Kota Bumi, Pak. Dari mana? Kota Bumi, Lampung Utara. Oh, dari Lampung Utara. Ya, oke. Dery, kemudian Agih Dimas ya? Agih Dimas dari mana?
silakan perkenalkan diri Anda, Agi Dimas. Dari Pesawaran, Pak. Pesawarannya mana? Pesawarannya di mana? Di Kedondong, apa di Gedung Tataan, atau di mana? Pesawaran Cermin. Oh, Padang Cermin. Oke, jadi nanti kamu nyari sinyal ya. Di Padang Cermin agak susah biasanya sinyal. Harapannya nanti kamu bisa mengikuti dengan baik ya, Agi. Ya, Pak. Saya panggil satu-satu ini supaya Anda kenal juga dengan yang lain, teman yang lain. Jangan-jangan Anda satu kelas, satu grup WA, tapi nggak tahu temennya rumahnya di mana, tinggalnya di mana ya. Yang selanjutnya Ali Imron. Silahkan. Ali Imron dari mana? Halo Ali Imron. Kanan. Oh, dari W kanan. Anda di W kanan sekarang. Jalan susah Pak sini. Ya, Ali Imron, nanti kalau kamu kesusahan sinyal bisa mengikuti dengan YouTube saya, nanti kamu Anda bisa mengikuti. Cuma nanti ketika presentasi harapannya kamu nanti bisa mengikuti, bisa mencari sinyal. Kalau kamu nanti pas presentasi kamu cari sinyal yang terbaik di mana supaya kamu bisa melakukan presentasi. Oke ya. Saya kira itu saja dulu. Berapa mahasiswa yang perkenalan dengan saya, sekitar 5 ya. Nanti kita teruskan, kita cicil ke pertemuan yang akan datang. Nanti kalian kasihan kalau terlalu lama menggunakan Zoom ini juga. Nanti kita lanjutkan ke WA kita. Nanti di grup WA kita juga akan menggunakan grup WA kita untuk melakukan pembelajaran. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, Andri. Presentasinya menggunakan PowerPoint? Oh enggak usah. Jadi supaya Anda enggak buat berkali-kali presentasinya langsung dari makalah itu. Nanti Anda sebelum presentasi, misalkan pagi, Anda bisa melakukan upload. Jadi nanti teknisnya kalau mau presentasi kalian upload terlebih dahulu materi Anda di grup Anda supaya teman Anda juga yang lainnya memperoleh materi itu. Nah, setelah itu Anda presentasinya juga menggunakan makalah itu saja. Jadi nanti di Zoom ini Anda share screen aja langsung makalah Anda, gitu kan. Nanti dengan 1 orang sebagai moderator, 2 orang yang menjelaskan. Moderator nanti fungsinya untuk mengatur diskusi Anda. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Rosida. Ini kan nanti kelompoknya kan bapil. Tiap kelompok bina materinya itu memang udah per kelompok langsung dijadiin satu, apa enggak, apa kita pilih sendiri? Jadi nanti saya akan berikan kelompok pertama sampai kelompok 14, kemudian setelah itu materinya juga apa yang harus dibahas, nanti akan saya berikan materinya apa gitu. Oh ya. Iya, Pak. Ada lagi? Rosida? Enggak, Pak, udah, terima kasih. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Silakan Andri. Di pelajaran Bapak ini buku fikih diwajibkan ada atau tidak Pak? Untuk buku sebenarnya buku ini sekarang ini ya harapannya Anda memiliki bukunya minimal 1 gitu ya. Tapi sesungguhnya buku itu sekarang itu kan udah didigitalisasi. Jadi Anda itu bisa tanpa beli buku, Anda bisa aja cari misalkan di Google Book tentang fikih materi Anda itu sebenarnya ada juga. Ada memang walaupun yang sifatnya penuh, ada yang sifatnya penuh, ada yang memang sebagian halaman tertentu tidak ada, memang ada yang demikian. Tapi kalau menurut saya ya itu sudah mumpuni lah menurut saya untuk tingkat S1 itu saya kira sudah mumpuni buku yang seperti itu, maksudnya buku yang ada secara gratis di internet. Anda juga bisa merujuk jurnal-jurnal, malah itu saya sangat anjurkan. Jurnal-jurnal yang memang misalkan makalah Anda tentang makosid syariah, misalkan ada di jurnal tertentu tentang teori makosid syariah, Anda boleh mengambilnya itu. Begitu ya. Ya Pak. Jadi buku nggak wajib harus ada, karena buku ini sekarang ini banyak, bisa dilihat di internet, banyak sekali. Jadi yang terpenting nanti Anda boleh mengambil buku walaupun nanti misalkan nanti saya lihat bacanya ternyata ini bukunya kurang kredibel, misalkan kurang bagus untuk Anda rujuk, misalkan nanti akan saya berikan tanggapannya di pembahasan makalah Anda. Jadi nanti Anda juga tahu mana buku yang sebenarnya bagus dirujuk dan enggak gitu. Itu ya. Jadi untuk buku saya kira itu tergantung kemampuan masing-masing. Kalau memang Anda sangat menginginkan ataupun harus memang memiliki setiap mata kuliah itu misalkan 1 buku, ya itu sangat bagus. Sesekali Anda bisa baca ulang, dan baca ulang. Begitu ya. Silakan, ada Baik, lagi Pak. yang ditanyakan? Oke. Tidak ada ya. Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, saya silakan nanti kita lanjutkan ke diskusi yang ada di grup WA kita. Kalaupun Anda masih ada yang ingin ditanyakan, nanti di grup WA kita silakan Anda bertanya sepuas Anda sampai sesuai jam kita, jam 7.15 seharusnya ya. Cuma saya mundurkan supaya antisipasi Anda, jadi Anda bisa masuk sampai jam 7.15 sampai sebenarnya jam 8.45. Cuma saya mundurkan antisipasi saya, Anda ada yang sinyal susah dan segala macamnya, jadi Anda bisa mencari sinyal terlebih dahulu. Jadi nanti sampai jam 8.45 Anda bisa kalau ada yang tanyakan melalui chat grup kita. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan minggu ini, pertemuan pertama kita dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.